Ayo Linda. Udah mulai sini. Udah mulai nih. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gua ditemenin teman-teman gua. Lu nggak kedekatan, nggak kedengeran nih. Oi Jis. Iya, Jis. Anak-anak hukum dari semester 1 Untara. Jo, Ajis, Pais. Oke, bukan diskusi ya. Iya. Diskusi juga bukan, tapi kita mengarah kepada diskusi. Ada tema atau mau tanya apa aja mungkin lah. Hari ini temanya hukum. tentang kaidah sosial ya. Oh ini ngeri amat. Kejauhan. Kejauhan banget ini. Oke. Untuk Bang Hendra, coba jelasin apa sih maksud kaidah sosial itu buat kita sebagai masyarakat mahasiswa baru. Yang tidak Obe ya. Kayak gitu sih, mungkin kopi biar mantul. Oke. Menyikapi pertanyaan dari Bung Pais. Kaidah sosial, arti dari kaidah itu hakikat. Kaidah itu suatu inti. Menurut Bung Jo, betul? Iya betul banget. Jadi Kaidah sosial. apa? Jangan Google, malu sama otak. Jadi suatu perilaku yang kita lakukan terhadap masyarakat, kebiasaan itu merujuk kepada Pancasila, suatu pedoman hidup, ideologi masyarakat di negara kita, Pancasila. Nah, itulah kaidah dari sosial. Yo, nanya lagi apa? Yo. Terus dari tujuan kaidah sosial itu seperti apa ya? Kita kan sebagai masyarakat ini Nggak ada pertanyaan hukum apa ini kok sosial? Ayo dong. hukum. Ya, Nanya Jo. Sosial gitu. Ya, udah. Ini udah video. Apa tuh apa? Nggak ada jeda. Nggak ada, nggak pakai kat-katan, nggak ada. Ada. Ayo sini Linda. Kita diskusi. Diskusi terselubung. Ini gampang itu, ntar bisa di. Oke. Lanjut. Ada pertanyaan. Apa? Mau request apa? Request apa? Jis. Nih, kalau mengenai tentang hukum, sebenarnya seberapa efektif sih hukum kita di Indonesia? Betul, Jis? Sini, biar kelihatan kamera. Lo mau terkenal nggak? Terkenal. Tuh, jangan lupa ya di subrek. Di sini ada di bawah ini. Iya, kalau nggak dirobek aja. Ayo, Jis, Jadi kalau menurut gua sendiri hukum di Indonesia ini memang sudah efektif, tetapi belum tercapai pada tahap yang sempurna. Contohnya seperti apa sih? Itu Undang-Undang Cipta Kerja. Apa tuh Omnibus Law dengan sebutannya itu belum terrealisasi dengan baik. Itu jadi belum sempurna. Belum sempurna. Jadi Indonesia ini belum disebut negara maju, tetapi masih disebut negara berkembang. Tidak seperti dengan negara lain begitu. Untuk menuju suatu sempurna hukum kita itu seperti apa, Bung? Untuk menuju apa? Menuju sempurna menurut Bung Jo gimana nih? Menurut aku ya apa tadi? Ya, jadi kita kan kurang efektif nih hukum kita nih. Belum sempurna lah menurut Bung Ajis. Iya. Menuju untuk kesempurnaan itu gimana perlu caranya? Apa gitu? Caranya itu gimana itu? Caranya ini kita yang Biar teman-teman tahu loh. Ya. apa itu kita sebagai apa tuh ngerti tentang hukum itu. Jadi kita tuh ke masyarakat yang belum tahu tentang hukum itu, kita menjelaskan hukum itu kayak apa gitu kan. Ini kan sosialisasi. Ya sosialisasi. Ini kan orang kadang-kadang kan orang hukum itu kadang belum pernah sosialisasi, bukan apa ya, bukan
bukan belum apa buta hukum. ya buka hukum, tapi belum pernah mendengarkan orang apa tuh yang tahu hukum itu belum pernah menjelaskan hukum itu ke masyarakat tentang Pancasila itu artinya apa itu. Tafsir. Iya, tafsirannya itu apa udah. Berarti di hukum itu butuh omnibus law. Omnibus law itu diperlukan nggak tuh di hukum? Perlu. Coba jelasin. Ya, menurut Bung Ajis. Untuk Bung Ajis gimana tuh? Karena begini ya. Kenapa? Sini dong. Oh iya. Biar nampak, biar nampak. Iya. Karena begini ya. Kenapa di negara kita ini diperlukan yang namanya omnibus law? Memang negara kita tuh memang sudah disebut negara berkembang lah ya. Cuman masih banyak kekurangan di negara kita, seperti banyaknya pengangguran itu masih ada sampai sekarang. Makanya seharusnya nih omnibus law diterbitkan lagi atau direalisasikannya lagi gitu, agar masyarakat yang memang butuh terhadap yang namanya duit, kebutuhan, bener. bisa menanggulangi kebutuhan mereka sendiri. Jadi tidak perlu merepotkan orang lain. Makanya masih ada tuh terjadi yang namanya yang namanya kejahatan seperti pencurian, masih ada sampai saat ini. Karena dia pusing, akhirnya dia bunuh diri. Banyak itu kasus-kasusnya itu. Kemarin ada di Rira, di mana ya? Di Citra, orang bunuh diri. Gua tahu itu sebab kebutuhan dia kagak terpenuhi. Makanya perlu itu yang namanya omnibus. Jadi menurut Bung Ajis nih berarti tidak ada kesempurnaan dalam suatu produk hukum tersebut. Nah ini berarti buruh kita ini dirugikan dong di dalam undang-undang cipta kerja itu. Apakah ada undang-undang titipan, pasal titipan yang di luar sana rame-rame omnibus law tuh? Menurut Bang Aji sendiri gimana? Ini apa sih tentang ini ya? Pas aja udah pas. Iya pas. Kopinya Lanjut. Kak. Menurut Bung Jok Pas. gimana Pak? Pas. Belum kepikiran. Oh, kepikiran. Belum sampai ya? Iya, ini kalau cara menanggulangi apa tuh? Perspektif toh? Bukan. Apa tuh? Ya, kopi kita kopi. Ya, iya depan. Iya, enggak apa. Enggak apa-apa. Enggak apa. Ini Boleh. siapa? Bawa aja. Boleh bawa. Kopi. Ngopi, teman-teman ngopi. Kopi, guys. Oke ya. Ada pertanyaan buat Bung Ajis nih. Bung, Ya. Iya. Ada apa? omnibus law cipta kerja itu harusnya kan kita itu dipermudah gitu ya kan? Iya. Tapi kenapa gitu di negara kita ini yang sekarang lah yang udah terjadi, ada faktanya, mau kerja pun itu sulit, kita harus bayar ini. Itu ada tanggapannya gimana untuk Bung Ajis? Jadi Iya. kalau menurut gua sendiri, Makanya biar omnibus law ini Iya. dipakai Iya. untuk negara kita gitu. ini kekurangan dari pemerintah kita. Kekurangan dari pemerintah kita tuh di sini. Kelemahannya itu seperti apa tuh? Kelemahannya itu bisa dijawab ya mungkin. Ya jadi sebenarnya gini ya Bung ya. Oke, Bung. Undang-undang cipta kerja kita ini banyak yang harus kita revisi ya, karena undang-undang cipta kerja ini bersifat itu multitafsir Bung. Iya. Ya kan? Yang sebenarnya itu di dalam konstitusi ini belum disahkan. Ada yang namanya, ini sebenarnya nggak ada, konstitusi bersyarat itu nggak ada. Cuma kemarin itu ketok palu itu bersyarat dalam jangka 2 tahun. Iya. Ya, berjalan gitu kan selama 2 tahun. Cuma kita belum ditetapkan kenapa para perusahaan ini sudah menjalankan. Berarti kan ada suatu undang-undang yang dirugikan oleh pihak buruh. Betul. Nah, Betul. pihak perusahaan tersebut merasa diuntungkan. Contoh yang harus dapatnya berapa periode, berapa kali dari hasil dari gaji tersebut gitu, kita berapa gitu ya, dikurangin. Nah, sebenarnya gini, dalam undang-undang cipta kerja itu yang tidak ada di dalam omnibus law itu bukan berarti undang-undang ketenaga kerjaan itu tidak berlaku. Itu semua dinas tenaga kerja itu berlaku.
Nah memang harus diterapkannya di September kemarin ya. Iya. Nah ini kita banyak kontroversi. Terus dari produk hukum itu sendiri kita bakal ada yang nemuin nih RU KUHP yang bakal disahkan nih di bulan Desember nanti nih. Tepatnya di hari Kamis atau di tanggal 8 itu kita masih ini ya. Cuma dapat bocoran tuh dari Wamenham di tanggal itu. Nah ini ada ya berjalan ya. Omnibus Law itu sebenarnya bersyarat berjalan. Ketika tidak efektifnya nanti akan kembali dimusyawarahkan. Nah itu sebenarnya tidak ada yang namanya konstitusi itu bersyarat, tidak ada. Tapi ini berjalan, Omnibus Law ini sudah berjalan. Tapi belum disahkan. Belum disahkan. Nah, ini nih suatu yang dibilang Bung Ajis tadi kelemahan dari pemerintah tersebut. Berarti apa? Belum adanya kepastian hukum. Contoh. Berarti masih samar-samar. Samar-samar. Ada RUU KUHP yang bakal kita sahkan nih di bulan Desember nih. Ini kan kontroversi banget nih. Kontroversi banget. Banyak yang menolak dan banyak yang memang harus segera disahkan gitu kan. Demi tercapainya suatu kepastian hukum. Di dalam pidana yang kata orang hukumnya itu sudah pasti, tapi kenyataannya itu tidak ada kepastian. Contoh kita ambil kutip, ada terjemahan dari Mulyatno ya, dan terjemahan dari R. Susilo ya kalau nggak salah. Oh Susilo Nah, ya. itu kan berbeda-beda tuh. Susilo. Ini mana yang kita pakai? Nah ini belum ada suatu kepastian hukum. Nah di RUU KUHP nanti dijelaskan dan ada kepastiannya. Itu memang akan ditetapkan itu ya. Akan ditetapkan nanti Desember. Di yang sekarang kita pakai ini tidak ada yang namanya restoratif justice. Apa sih restoratif itu? Jadi si pelaku dia bertindak sebagai tersangka. Apakah memikirkan pelaku tersebut punya keluarga? Seperti begal ya. Nah, begal itu punya keluarga apa enggak? Punya. Ketika dia dipenjara atau hukuman mati, ini efek dari keluarganya apa? Kita kan sifat dari hukum pidana itu kan bersifat dendam. Iya. Yang penting gue udah vonis dia lah, mau hukum mati maupun apa, tidak memikirkan si korban. Ini yang namanya melupakan restoratif justice. Di RUU KUHP itu nanti ada. Nah, ada suatu pasal yang memang membatasi. Bukan berarti kita itu demokrasi yang bukan demokrasi. Intinya silakan berkritik, silakan bersuara, silakan mengajukan inspirasi segala macam apapun. Tapi ada batasannya. Jangan semena-mena artian kita berkritik segala macam. Ini Presiden UY ini kebun binatang. Itu apakah pantas? Iya. Kan enggak pantas. Iya, ini kan suatu penistaan. Tapi kita punya masalah. Apa masalahnya? Di suatu instansi, kalangan atau apapun, itu pasti ada yang namanya oknum. Nah ini mentang-mentang kita udah dibatasi, RUU KUHP sudah disahkan, kita ada batasan, dan oknum ini baru kita menyuarakan DPR ini tidak anu ditangkap. Nah, Kok bisa? sih kayak gitu. Iya. Kenapa gitu? Karena ada yang berpendapat seperti itu gitu. Kok bisa ditangkap? Ya ini yang menyalahkan artian menggunakan undang-undang tersebut jadi kesewenang-wenangan. Yang harusnya ini dikatakan penistaan itu kan kalau sudah berupa misalnya Presiden Kamboja ini kebun binatang, nah itu bisa dikatakan penistaan. Tapi kalau cuma mengkritik, memberi saran atau kritik keras segala macam, itu belum masuk ke penistaan. Monggo gitu. Dan ini banyak yang menjadikan kontroversi. Nah, menurut Bung Jo, sepakat atau tidak RUU KUHP kita disahkan? Ayo. Ya? Boleh Ajis dulu. Ya boleh siapa? Siapa aja? Bang Jo, jawab aja, jawab simpel gitu. Menurut Bang Jo, RKUHP. RKUHP itu kan rancangan undang-undang kitab hukum pidana. Berarti kan selama ini kita tidak punya kepastian dong. Iya. Kepastian hukum pidana. Itu udah berapa juta orang dihukum oleh RUU KUHP itu tuh, oleh KUHP itu. Ada beberapa pasal kasus pencurian gitu kan, atau kasus makar itu kan, yang seharusnya kalau menurut siapa itu Mulyatno hukum
seumur hidup atau hukuman mati. Tapi menurut Susilo itu hukum 6 tahun, kan perbedaannya sangat signifikan. Iya. Jauh. Jauh. Signifikan. Nah itu, makanya kita harus segera disahkan. Nah ini ketika kontra dari pasal tersebut, mana yang kontra? Bukan berarti semua dihilangkan. Kita berdemokrasi. Artian demokrasi itu kan silakan mengaspirasikan suara, silakan. Bukan berarti kita membatasi. Tidak ada yang dibatasi, bebas kita mau ngapain aja, bebas. Cuma ada aturan mainnya di sini. Mana lu, Jis? Ada aturan mainnya. Nggak sembarangan, ya nggak? Iya. Ayo syuting nih. Ngapain ngap? Ayo sini, ayo mau diskusi. Minum di situ aja. Oh, ayo belajar nih. Jeda dulu. Apa lagi? Ayo, gimana kira-kira paham nggak tuh? Dari RKUHP itu paham nggak tuh? Ini dulu. Eno, ayo. Nah ini ada pertanyaan. Baik. Ini nggak kelihatan lu, Jis. Oh. Pertanyaannya gini. Kenapa hukum di Indonesia bisa diperjualbelikan? Ayo, Bang Ajis. Menurut gue sendiri, kenapa hukum di Indonesia bisa diperjualbelikan? Disebabkan karena yang pernah gue tahu itu ada dua. Pertama itu kenapa hukum di Indonesia bisa diperjualbelikan? Sebab karena kita membutuhkan idealisme, butuh terhadap sesuatu. Makanya kenapa kita aparatur penegak hukum di kita mau yang namanya diberi duit. Hukum kan di situ terjadi transaksi antara hukum diperjualbelikan gitu. Maksudnya biar lebih jelasnya gini ya. Yang pertama itu karena idealisme, kebutuhan. Makanya kenapa terkadang hakim itu memutuskan tidak sesuai dengan semestinya, karena mereka pun ada sisi dari maksud gimana ya, ribet amat ya. Menurut Bang Jo gimana? Ya, Bang Jo. Hukum bisa diperjualbelikan ya. Kenapa hukum ini lebih viralnya itu di Indonesia itu hukum itu bisa diperjualbelikan? Menurut Bang Jo itu kok bisa seperti itu tuh? Ada kata-kata seperti itu. Menurut saya sih dari analisis dari kehidupan sehari-hari ya, kayak gini deh. Mengapa hukum itu bisa diperjualbelikan di Indonesia? Mungkin dari segi kebutuhan hidupnya mungkin bukan lebih ya, nggak cukup apanya, kurang gitulah. Yang namanya juga manusia itu kan serba apa ya, masih kaya tapi belum kaya gitu, lebih ke pengen kaya lagi gitu. Makanya dari orangnya itulah gitu ya. Masuk sih, boleh disempurnakan lagi be ya. Kenapa muncul suatu perkataan yang viral, hukum di Indonesia bisa diperjualbelikan? Sebenarnya dari analoginya aja hukum sebenarnya tidak bisa diperjualbelikan, Bung ya. iya benar. Nah ini adalah suatu cacat hukum. Artian hukum di kita ini ya udah sangat efektif ya. Iya, efektif Tergantung memang bidangnya sudah. juga ya. Artian kayak pidana, perdata segala macam kan ya. Iya. Ini mengarah kepada si aparatur atau si oknum tersebut. Iya. Jadi kalau bicara oknum tuh semua instansi
pasti ada oknumnya. Iya pasti. Pasti ada oknumnya. Masyarakat ada oknum, Pasti kepolisian ada oknum, ada. gitu kan. Di negara elit segala macam ada oknum. Iya. Ya, mau dimanapun lah, di seluruh dunia manapun. Bukan berarti kita tidak efektif. Efektif. Itulah yang disalahgunakan oleh para oknum yang harusnya penempatan sesuai dengan prosedural segala macam. Nah, demi memenangkannya persidangan segala macam, bermainlah, menyelewenglah gitu kan. Keluar dari aturan. Bermain segala macam. Iya, Itu yang disalahgunakan. Dan akibatnya apa? Di Indonesia itu kalau nggak viral, nggak diproses. Ya diproses. Iya. Di Indonesia itu kalau prioritas yang diproses, kita kalangan masyarakat kurang. Bukan yang nggak bagus. Sebenarnya hakikat dari aparatur penegak hukum itu apa sih? Sebenarnya hakikat dari aparatur penegak hukum adalah mengayomi masyarakat, benar nggak? Iya benar. Kayak peradilan. Peradilan itu kan bisa dijuluki tangan Tuhan. Artian apa? Melaksanakan wadah. Nah ini kita masyarakat mencari rasa keadilan. Iya. Rasa keadilan itu didapat di mana? Oh, pemerintah ngasih fasilitas itu gitu kan. Seperti ada aparatur yang mewadahi peradilan. Nah itu kita tarik ke situ. Untuk menegakkan hukum sendiri itu siapa? Ya rakyat. Hakikatnya itu rakyat. Ada lawyer. Nah itu. Nah ketika itu hukum itu bisa diperjualbelikan atau ada mafia hukumnya. Ini kesalahan daripada para mafia hukum. Pertanyaannya, kan negara ini punya BIN ya? Tahu BIN? BIN, Badan Intelijen Negara. Nah, tahu tidak Anda Badan Intelijen Hukum yang menangani kasus-kasus seperti, bukan menangani, artian menindaklanjuti seperti oknum-oknum hukum yang bermain mafia hukum segala macam, perlu atau tidak? Kalau gue ya jawab ya. Ya. Kalau menurut gue sih yang dinamakan BIN itu seharusnya untuk hukum berarti BIH ya, BIH ya. Badan Intelijen Hukum itu diperlukan. Harus Karena independen ya. Harus independen karena memang kita nih sebagai penegak hukum ya, yakni rakyat, itu terkadang kita bingung mau menegakkan hukum tetapi tidak didengarkan oleh pemerintah ini. Udah mulai kritis nih. Tidak didengarkan pendapat dari rakyat ini, padahal kan nggak ada yang namanya negara kalau nggak ada yang namanya rakyat. Nah makanya dari itu perlu yang namanya pembentukan Badan Intelijen Hukum. Nah untuk mewadahi kritis dari berbagai macam rakyat. Makanya setiap ada kritik-kritik yang meresahkan di hati rakyat atau tidak enak di hati rakyat, jika rakyatnya ingin menyampaikan bahwa hukum itu tidak berjalan dengan baik semestinya, maka dari itu kita laporkan ke Badan Intelijen Hukum ini, maka ditindaklanjutkan oleh dia. Begitu kalau menurut gua. Itu biasanya kan kayak gini ya, kayak kita masyarakat biasa ini, kayak kalau kita mau menindaklanjuti kasus kan gitu kan yang agak menurut kita kayak sepele menurut kita ya, tapi itu kadang-kadang oknum itu meminta itunya gitu, macam mana penjelasannya tuh kayak macam apa gitu kan. Jadi di belakang itu dia ambil kesempatan dalam kesempitan gitu ya. Mau minta apa gitu kan, harus ada ininya itu caranya macam mana Bang? Nah, itu kan biar ini fungsi dari BIN ini. BIN yang mengatasi oknum kayak begini juga. Badan Intelijen Hukum. Dia itu perlu BIN ini terciptanya suatu tujuan hukum. Iya, maksudnya ke sini. Jadi BIN ini jangan ditaruh sebagai orang-orang sembarangan. Jangan sampai kayak kita ya gitu ya. Harusnya kayak kita gini. Iya. Harusnya dengan orang-orang yang jujur, yang benar-benar yang ingin menegakkan hukum di negara kita ini, agar tidak ada lagi tuh yang namanya oknum-oknum, diberantas semua dia sama si B ini. Harusnya seperti itu. Berarti sepakat ya, harus ada Badan Intelijen Hukum ya. Hukum ada, sepakat.
ini lemahnya, tapi aparatur pemerintah tidak berpikir untuk menegakkan BIH ini. Harusnya ditegakkan, diciptakan, dibangkitkan gitu. Ya. Maksudnya supaya ada gitu, dihadirkan. Sebenarnya gini ya, aturan atau peraturan atau undang-undang sebenarnya kan hanya suatu teks ya, Iya. suatu tulisan ya. Betul. Civil law. Nah, ini sebenarnya yang bisa membuat kita takut terhadap teks itu sebenarnya apa? Kalau di kalangan kita oke lah, masyarakat bisa takut gitu. Karena Iya. adanya Sanksi? kita bukan melihat sanksi sebenarnya. Bukan. Karena di belakang sanksi itu ada penegak-penegak hukum. Itu yang kita ada takuti. pelaksana, Pelaksana. ada kepolisian, ada peradilan yang menjalankan hukum. Jaksa. Kita sebenarnya nggak melihat teks, melihat itu, takut terhadap itu. Coba kalau itu nggak ada, Betul. siapa yang mau menegakkan? Nah, Siapa yang mau ngatur? Nah. Iya. Diwadahi oleh pemerintah, kan gitu. Iya. Iya. Tapi tidak halnya dengan para elit di atas sana. Iya. Ini masalahnya. Harusnya para elit juga apa yang kita pikirkan dari masyarakat itu ikut takut juga. nah, Kita masyarakat udah takut karena di belakang hukum itu udah banyak macam-macamnya, ada aparaturnya, ada peradilan segala macam. Tapi di atas sana tidak takut. itu. Karena apa? Bisa dia mainkan. Nah, Iya. ini nih oknum-oknum ini yang kurang ajar. Iya. Jadinya apa? Mafia hukum, oknum hukum. Nah, ini makanya perlu atau tidak badan intelijen hukum. Nah, kan di situ. Dari mulut Ajis kan perlu gitu kan, Bung Ajis. Iya. Menurut Bung Jo gimana nih? Perlu banget itu. Alasannya? Mungkin sama kayak Bang Ajis gitu ya. Gitu. Mungkin sama ya. Iya. Ya, jadi hakikatnya itu ya kita sebenarnya apa ya? Sudah capek, sudah lelah terhadap oknum-oknum itu sendiri gitu. Nah, ini di dalamnya sebenarnya banyak orang-orang cerdas, orang-orang pintar gitu kan. Cuma masalahnya cara memberantas oknum ini nih yang kita Iya. kesulitan. Oke, RUU KUHP misalkan ada kepastian hukum di situ, membahas semuanya segala macam itu diperhatikan, restoratif justice segala macam diperhatikan, gitu kan. Iya. Tapi ketika oknum itu menyalahgunakan, baru kita mengeluarkan suara aspirasi kita bahwa pemerintah kinerjanya begini, itu langsung ditangkap. Padahal tidak menistakan. Kan maksud di sini itu kan membatasi demokrasi, itu bukan berarti kita tidak boleh berdemokrasi. Betul. Ya kan? Iya. Cuma permasalahannya apa? Oknum ini nih sedikit kita toel, sedikit kita singgung, tahu-tahu besok Udah. diciduk lah apa. Kan Itu gitu. biar oknum itu bisa memberantas apa tuh? Oknum, Diberantas. ya bisa diberantas itu oknum itu kayak apa ya? Nah, itu. Ya yang dibutuhkan itu kayak apa? Badan intelijen ini tugasnya. Ya itu kan badan ini. intelijen itu kan banyak-banyak apa tuh watak-wataknya ya, nggak mungkin kan watak aku sama Maka kamu dari beda, itu gitu. kata gua kan bilang Iya. sebelumnya. Apa yang dibutuhkan, apa diperlukan kerohanian yang cukup tinggi buat di situ biar Enggak. nggak ada oknum-oknum di dalam itu. Gitu, Nah, Bang. itu untuk memilih sebuah badan intelijen hukum ini, jangan sampai ada orang-orang yang termasuk oknum ini bisa kembali masuk ke dalam badan intelijen. Caranya macam mana, Bang? Caranya macam mana? Caranya Ya. itu harus ada yang paham benar-benar hukum. Independen lah, Independen. jangan memihak kepada siapa. Nah, jangan berpihak kepada Ya. siapapun. Cuma di sini kita ada keterbatasan, Bung. Iya. Keterbatasannya apa? Ketika kita mau menegakkan suatu keadilan, yang mau negakin juga kan masih melihat perut. Nah, Iya. itu Benar nggak? benar. Ini permasalahannya. Ah, ini ada suatu cerita. Ada yang namanya angin topan. iya. Ada yang namanya angin tornado. Dan Angin ada yang namanya Angin sepoi-sepoi. muda. angin sepoi-sepoi. Nah, ini ngantuk ini. Nah, ini Ajis nih kalau dihajar sama angin tornado, dia masih Kuat. bisa berpegang teguh, ya nggak? Iya. Angin topan pun. Siapa ini? Oh, senior KB ya mah.
Di itu. Apa? Udah lanjut. Oh udah. Lanjut. Jangan. Lanjut. Tanggung dikit lagi. Lanjut. Oh ketua. Aduh, berak. Iya, jalanan yuk. Tumben amat dia aya acara bunga. Karena di kecamatan. Oh. Ih lain isu kan. Nah. Itu ngelacak aja. Oh, Bang. Kagok kernyen video statik di. Ya. Tapi butuh nggak ya? Kita kan butuh ini cara biar kita itu jadi manusia yang seperti yang ada di itu apa namanya tadi, Bung? Badan intelijen Ya, hukum. Badan Intelijen Hukum. Sulit memang untuk mencari orang seperti itu. Ini apaan? Diskusi. Oke. Ya, mantap eta sih. Beneran jualan. Oh, masih ada. Ini kita kedatangan ini nih penggede game ini sini. Ayo syuting. Oh, syuting Diskusi jalan. hukum. Lanjut, Syuting. lanjut. Ya. Saya bosan dulu ya. Ji. Ke mana? Oh, siap. Aduh, kamu aja sama Ya. Waduh, itu tadi penggede GMNI. GMNI ya. Iya. Oke. Lanjut. Apa tadi kita baru sampai angin ya? Angin sepoi yang Jadi gini. Ketika Ajis dihadang oleh angin tornado, kuat. berpegang teguh. Namanya angin kan masih kuat. Angin topan masih kuat. Tapi ketika Ajis dihajar sama angin sepoi-sepoi, ngantuk nggak dia? Ngantuk. Lemes pasti. Ngantuk, lemes, jatuh. Ini kelemahan kita ini. Tapi di sini aja kita udah bagus lah apes. Apa? Suatu kinerja dari pemerintah, Iya. KPK segala macam. Itu suatu benteng terakhir kita. Benteng terakhir kita Kejaksaan Agung kemarin. Kok bisa gitu kan kena suap? Iya. Kenapa gitu? Kan hakim ini kan ada yang mengawasinya, Iya. yaitu komisi yudisial. Tetapi di KY pun Ada suaranya gitu. nggak ada suaranya. Bahkan mereka melakukan kesalahan kemarin seperti contohnya. Ada permasalahan di KY itu. Kenapa gitu? Mereka yang seharusnya ditugaskan sebagai Buat kebenaran gitu ya. enggak sebagai pengawas daripada hakim-hakim ini Iya. agar tidak melakukan kesalahan gitu, Iya. tidak agar independen gitu. Kenapa tidak bersuara, diem aja kayak kuburan? Bingung jadinya. Jadi Ya. percuma kayak ini hidup kalau misalkan dia tuh sifatnya kayak kuburan, diem aja, sunyi. Inilah bukan kelemahan atau apa ya, mungkin secara mekanisme aja mungkin yang kurangnya, secara teknisnya aja. Iya. Jadi itulah siapapun orangnya, apapun bentuknya, kalau tidak kuat terhadap fundamental itu akan goyang. Ini yang bikin bahaya itu angin sepoi-sepoi ini yang bikin bahaya. Berarti- siapapun bisa kena. Solusi dari angin sepoi-sepoi ini kita harus memperkuat fundamental kita sendiri. Nah, pertama fundamental kita, kedua jangan berambisi lah, buat apa? Toh hidup untuk untuk mati. Pasti untuk bermasyarakat gitu kan. Ini hidup Iya, untuk mati, lu mau ngapain gitu. Jadi percuma aja Buat hidup. apa? Lu hidup mewah, korupsi itu buat apa? Bener. Mendingan nyaman, sejahtera, enak, makan nasi pakai garam enak. Iya. Enggak mikirin apa-apa. Cuma cukup satu aja yang kita jalankan. Betul. Prosedural, udah selesai. Sesuai dengan Prosedur udah. Mau Udah. ngapain sih mewah-mewahan? Iya, Mau ngapain? percuma. Berlebihan mau ngapain? Toh Nggak semua baik. ada pertanggungjawabannya, bener nggak? Bener. Buat apa? Karena manusia diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Wis cakep. Ini Jadi Bang. jangan, nggak patut kita sebagai manusia untuk menyombong-nyombongkan diri. Pada hakikatnya yang sombong itu ya yang menciptakan kita sendiri. Oke, terima kasih ini buat Bung Jo, Bung Ajis, dan tadi ada Bung Pais juga.
kita sudah sedikit berdiskusi walaupun pepesan kosong, tapi ada faedahnya. Ada faedahnya, ada Oke, manfaatnya, ada manfaatnya, ada buahnya, ada buahnya. dari diskusi yang tadi Yang kita omongin ini berbuahkan hasil. Karena apa? Negara kita ini yang sebenarnya adalah negara berdiri atas dasar pemuda. Iya, muda. Pemuda kita ini yang benar-benar bergerak. Ingat sekata suka. Karena apa? Negara akan tumbuh bisa berjadi berkembang karena pemudanya itu sendiri. Wih, Sepakat? Sepakat. Oke guys, teman-teman, terima kasih Iya, sebelumnya. Jadi sudah dulu diskusi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rame, ini rame. Ini udah belum?